Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan untuk Pengkhianatan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Cepat kuambil ponsel dan meminta Aditya membawa teman-temannya untuk menunjukkan Mas Arman dan Yuni jalan keluar dari gedung percetakan ini. Aku yakin kalau tidak ditunjukkan jalan pulang, ia akan betah dan terus saja jualan, hingga lama-lama perutku mual dan memuntahkan isi di depannya. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Mas Arman dan Yuni pergi juga dari hadapanku. Masih kuingat bagaimana Mas Arman dengan terpaksa membawa Yuni bersamanya. Kentara sekali lelaki yang sudah kuanggap mantan itu enggan bertanggung jawab pada gadis naif itu. Aku sendiri heran, mengapa dari yang tadinya protektif habis-habisan, hingga seringkali membuatku cemburu, sekarang Mas Arman justru bersikap seolah tak lagi peduli pada gadis itu? Apakah selama ini hubungan keduanya hanyalah sebatas saling membutuhkan itu semata atau benar-benar ada cinta di dalamnya? Apa memang hanya segitu perasaan yang dipunyai Mas Arman pada Yuni? Atau hanya sekedar sandiwara di depan mataku saja, supaya aku percaya bahwa ia memang menyesali perbuatannya, dan serius ingin memperbaiki rumah tangga jika diberikan kesempatan sekali lagi? Yang pasti tidak akan ada lagi tempat di hati ini untuk seorang Mas Arman. Aku melangkahkan kaki menuju gedung pengadilan agama yang tampak menjulang tinggi di hadapanku. Berbekal surat izin perceraian yang kemarin kuterima dari Badan Kepegawaian dan SDM, akhirnya pagi ini aku bisa juga mengurus gugatan cerai pada Mas Arman. Aku belum berencana untuk menyewa jasa pengacara, karena yakin dengan latar belakang pendidikan sebagai seorang sarjana hukum, aku pasti bisa melewati persidangan dan pembuktian perkaranya nanti dengan baik. Aku juga yakin, berbekal alat bukti berupa foto dan rekaman video CCTV Mas Arman dan Yuni, pihak pengadilan pasti akan berpihak padaku dan mengabulkan gugatanku tanpa banyak pertimbangan. Aku menuju meja pendaftaran, lalu menyampaikan permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas penerima berkas. Setelah permohonan diterima serta membayar sejumlah biaya sidang yang ditetapkan pengadilan, aku pun pulang dengan hati lega. Tak lupa, pada berkas gugatan, kucantumkan juga perihal harta gonogini selama perkawinan, yakni sebuah mobil jenis sport, yang jika dijual lagi nominalnya masih lumayan besar. Mas Arman membeli mobil itu seharga 500 juta rupiah. Jika dijual lagi, dengan harga saat ini mengingat permintaan dan pangsa pasar yang masih tinggi, tidak menutup kemungkinan aku bisa mendapatkan bagian yang cukup untuk bisa digunakan untuk hal bermanfaat lainnya. Dengan uang itu aku bermaksud membeli mobil baru, yang jenis dan kelasnya memang berada di bawah mobil sport, yang kini masih ada dalam penguasaan Mas Arman. Namun, untuk seorang wanita yang aktivitasnya hanya seputar berjalan dalam kota, mobil jenis city car mungkin cocok-cocok saja. 2 minggu berlalu usai kudaftarkan gugatan di pengadilan agama. Hari ini seorang petugas memberiku surat panggilan untuk menghadiri sidang pertama yang akan dilangsungkan besok pagi. Aku menerima surat panggilan itu dengan hati gembira. Akhirnya, setelah menunggu selama 14 hari kerja, panggilan sidang pun datang juga. Tak sabar rasanya menerima surat cerai dari pengadilan. Pertanda sudah tak ada ikatan hukum apapun lagi antara aku dan Mas Arman. Aku ingin hidup sendiri dulu, tenang tanpa suami yang hanya mampu menyakiti, bukannya memberikan kebahagiaan. Kelak jika saatnya sudah tepat dan Tuhan telah pertemukan dengan lelaki yang lebih baik lagi, mungkin aku akan menikah lagi. Bagaimanapun, aku masih muda dan masih merindukan kebahagiaan memiliki pasangan yang setia dan pengertian. Namun, yang pasti aku akan lebih protektif lagi memilih suami, karena sekarang sudah ada Sila. Aku harus lebih selektif memilih laki-laki yang akan menjadi ayah sambungnya. Seorang laki-laki dewasa dan berpendidikan, yang bisa menerima kehadiran anak tiri dan bertanggung jawab pada keluarga,
Bukan sebaliknya, bergantung usaha dari harta bawaan istri, tapi tak mau setia seperti Mas Arman. Lelaki yang tidak tertarik dan bertanya-tanya, berapa nominal harta dan penghasilan istrinya, karena laki-laki seperti itu biasanya hanya ingin memanfaatkan harta istri seperti yang dilakukan Mas Arman dulu sebelum menikah. Ya, harusnya saat itu aku sadar dan peka pada tindak tanduk yang Mas Arman perlihatkan saat itu. Betapa ia selalu ingin tahu nominal gaji dan penghasilanku. Sebagai seorang karyawan perusahaan, sebelum akhirnya aku diterima sebagai ASN, aku tak sadar jika ia memiliki niat yang buruk, hendak memanfaatkan penghasilanku untuk menopang hidupnya agar lebih sukses. Sebenarnya tak mengapa asal ia baik dan setia. Sayang, kelakuannya justru minus. Bukannya berusaha menjaga hati dan perkawinan kami, malah main gila dengan Ars sendiri. Keterlaluan. Hari ini kembali kujejakan kaki di pelataran gedung pengadilan agama yang 2 minggu lalu kumasuki. Suasana tampak ramai. Ruang tunggu dipenuhi para pasangan yang hendak meminta keadilan. Kalau melihat grafiknya, sepertinya memang cukup banyak wanita yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang kurang lebih sama denganku, yakni memiliki pasangan yang tidak setia, main gila di belakang bahkan menikah lagi diam-diam. Namun, saat kuceritakan bahwa aku mengajukan gugatan perceraian karena suami menyelingkuhi Art kami sendiri, banyak yang heran bahkan tak habis pikir ada suami tak punya hati seperti itu. Berselingkuh dengan Art sendiri hingga tertangkap kamera CCTV yang dipasang istri. Baru kali ini terjadi, ucap mereka. Aku duduk menunggu di kursi tunggu, dengan mata menyapu sekeliling ruangan. Tak tampak Mas Arman di sana. Entahlah, apa mungkin Mas Arman tak ingin hadir di persidangan pertama ini? Atau sudah ada yang mewakili kehadirannya? Aku teringat pengacara bertubuh gendut, yang kemarin ia utus menemuiku, untuk menuntut agar hutang piutang pendirian usaha percetakan Tempo dulu tetaplah menjadi hutang piutang, yang tak ada sangkut pautnya dengan status kepemilikan usaha tersebut saat ini. Dengan fakta hukum berupa akta pendirian dan izin usaha percetakan yang masih atas namanya, seharusnya kedudukan Mas Arman memang kuat dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, berkat ide menjebak perselingkuhan Mas Arman dengan memasang kamera CCTV, akhirnya lelaki itu takluk juga, dan mau tak mau terpaksa menaikkan surat pengalihan hak atas usaha, karena enggan dipolisikan. Aku masuk dengan langkah tenang saat giliran panggilan diumumkan. Kupindai kembali ruangan tunggu, memastikan sosok Mas Arman tak menampakkan diri. Setelah memastikan Mas Arman tak datang, aku pun masuk ruangan sidang dengan wajah tenang. Sidang dipimpin oleh seorang wanita paruh baya, yang bertindak sebagai hakim ketua, yang tampak sedang meneliti berkas gugatan saat aku masuk. Melihat kehadiranku, panitera mempersilahkan aku duduk di kursi yang disediakan untuk penggugat. Selanjutnya petugas kembali memanggil Mas Arman. Pada panggilan pertama, Mas Arman tidak menampakkan diri, sebab saat aku masuk barusan, sosok lelaki itu memang belum kelihatan. Namun, pada panggilan ketiga, Mas Arman tiba-tiba muncul di pintu ruangan sidang. Sepertinya ia baru saja datang dan nyaris terlambat. Padahal kalau ia tak datang sama sekali selama 3 kali sidang, tentu saja putusan hakim akan lebih cepat diterima. Toh, apapun yang akan ia lakukan jika ingin menghambat jalannya sidang, tak akan berpengaruh apa-apa bagiku. Aku tak akan pernah memberinya jalan untuk kembali lagi. Aku duduk di kursi penggugat dengan sikap tenang. Yakin ini hanya soal waktu dan proses yang harus dilalui saja. Setelah agenda pembuktian perkara dan saksi-saksi dilakukan nanti, aku optimis hakim akan mengabulkan gugatan cerai yang kuajukan dan mengabulkan tuntutan atas pembagian harta gonogini yang kusertakan, meskipun masalah pembagian harta gonogini biasanya akan diputuskan pada sidang yang berbeda, khusus membahas tentang pembagian harta bersama. Begitu aku duduk, hakim ketua langsung menanyai identitas dan alasan-alasan yang menjadi sebab aku mengajukan gugatan. Dengan tetap berusaha tenang, ku kemukakan semua hal dan fakta-fakta, yang akhirnya membuatku mengambil keputusan cerai, dan kukuh pada niatku itu. Tak ada yang aku tutupi lagi,
termasuk kejadian bersama Yuni. Sesekali tampak Mas Arman hendak menyela dan membela diri. Saat aku bicara tetapi karena hal itu mengganggu konsentrasi hakim, maka majelis hakim akhirnya memintanya diam atau terpaksa akan dihukum, karena melawan persidangan. Aku tersenyum lega. Sepertinya ini pertanda yang baik untuk sidang selanjutnya. Kalau melihat reaksi dan respon majelis hakim, atas alasan pengajuan gugatan yang kulakukan dengan didukung bukti-bukti yang jelas, tampaknya mereka cukup bersimpati dan menaruh perhatian pada permasalahan yang menimpaku. Semoga tak perlu berlama-lama masa persidangan. Gugatan cerai yang kuajukan dikabulkan oleh majelis hakim berikut pembagian gonogini meskipun tidak terlalu besar. Hari ini setelah sidang pemanggilan saksi-saksi, di mana aku sengaja mendatangkan Pak Sobri dan salah seorang pemangku desa untuk memberikan kesaksian, akhirnya putusan sidang atas gugatan cerai pun kuterima. Sidang menyatakan bahwa gugatan yang aku ajukan dikabulkan oleh hakim, dan setelahnya ikatan hukum antara aku dan Mas Arman telah berakhir. Aku mengucap syukur tanpa henti. Setelah berjuang melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang salah, dan mengurus sendiri segala sesuatunya, kemerdekaan hidup tanpa seorang suami pengkhianat pun akhirnya kudapatkan juga. Usai hakim mengetuk palu, aku berdiri dan menyalami jajaran hakim dengan senyum lega terulas di bibir. Sementara Nun di sebelah sana, Mas Arman tertunduk dengan wajah lesu dan gundah. Sepanjang sidang, ia dan pengacara yang kemudian ia hadirkan untuk membela dirinya, dari kesalahan berusaha untuk terus menggagalkan upayaku meminta keadilan. Laki-laki yang tempo hari meminta agar aku tidak mengaitkan hutang piutang usaha, dengan kepemilikan percetakan itu terus berupaya mempengaruhi hakim, agar menolak gugatan yang kuajukan. Namun, syukurlah kesaksian Pak Sobri dan pemangku desa yang kemarin menangani kasus Mas Arman dan Yuni, mementahkan segala usahanya. Majelis hakim berpihak padaku dan menyatakan gugatan yang kuajukan dapat dikabulkan. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan pada Mas Arman, untuk menafkahi putri kami selama sila belum dewasa dan berkeluarga. Selanjutnya pada mantan istri, yakni aku, hakim juga memutuskan agar Mas Arman tetap memberikan nafkah selama aku menjanda dan belum menikah lagi. Ya, mengenai hal itu memang terdapat ketentuannya dalam undang-undang perkawinan. Itu sebabnya pada saat sidang berjalan, aku meminta pada hakim untuk mempertimbangkan hal itu. Dan alhamdulillah, majelis hakim yang dari awal menunjukkan empatinya padaku, akhirnya memutuskan hal tersebut pada sidang pembacaan putusan hakim, bahwa meskipun sudah bercerai dan jatuh talak satu, Mas Arman tetap wajib memberikan nafkah, selama aku belum terikat dalam perkawinan yang baru. Meski aku tahu untuk nafkah sila saja, belum tentu Mas Arman sanggup memberikannya setiap bulan. Konon pula untuk mantan istri yang selama masih bersama saja tak pernah nafkahi. Namun, aku sengaja meminta hal itu pada majelis hakim, sebagai hukuman dan pelajaran bagi Mas Arman, agar jangan pernah lagi bermudah-mudahan dengan istri seperti yang selama ini ia lakukan. Selama ini aku memang tak pernah menuntut hak padanya, karena pertimbangan sebagai istri ingin membantu meringankan bebannya. Berpikir jika bisa menghidupi rumah tangga kecil kami dengan penghasilanku sendiri, kenapa harus menuntut kewajiban padanya dan memberatkan dirinya? Tetapi ternyata sikap pengertian dariku itu hanya ia manfaatkan untuk kesenangannya pribadi. Aku bukan tidak tahu bahwa selama ini, mungkin ia telah banyak memberikan materi pada Yuni, hingga gadis itu bisa nyalon hampir tiap minggu, dan membeli pakaian mahal serta barang-barang branded, dan mengirimi uang pada keluarganya di kampung sampai pada akhirnya gadis itu tergoda, dan bersedia memberikan segalanya pada Mas Arman. Yuni yang tidak tahu bahwa sebenarnya Mas Arman bukanlah siapa-siapa. Tanpa bantuan dariku belum tentu bisa memiliki usaha dan menjadi usahawan muda seperti sebelumnya. Terjerat hingga akhirnya bersedia menyerahkan segalanya. Sekarang keadilan itu alhamdulillah sudah kudapatkan. Selesai sudah satu PR yang harus diperjuangkan. Tinggal PR selanjutnya, yakni memastikan Mas Arman tidak berlaku curang dalam pembagian harta bawaan. Dan juga nafkah bagi sila yang harus ia penuhi setiap bulannya karena meskipun perkawinan kami sudah berakhir, tanggung jawab Mas Arman sebagai seorang ayah tidaklah hilang atau putus.
Untuk itu, aku tak boleh lengah. Aku akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan hakku kembali. Aku tak rela satu peser pun uang yang menjadi hakku dan Sila dipergunakan Mas Arman untuk hal yang tidak-tidak. Sudah cukup selama ini aku mengalah. Kedepannya aku tak akan melakukan hal itu lagi. Adapun tanggung jawab yang dibebankan hakim pada mantan istri, tidaklah terlalu kutuntut. Karena sejujurnya aku hanya ingin memberinya pelajaran saja, bagaimana caranya menjadi seorang laki-laki dan suami yang baik. Selebihnya aku tidak terlalu berharap karena tahu Mas Arman bukanlah laki-laki yang bisa dipegang kepercayaannya. Aku sedang mempelajari laporan keuangan yang diberikan Aditya saat lelaki itu mengabarkan ada seorang lelaki yang ingin bertemu denganku di luar. Belum sempat aku bertanya siapa gerangan. Lelaki itu sudah mendorong pintu dan mengucapkan salam. Ternyata laki-laki yang selama masa persidangan terus mendampingi Mas Arman sebagai pembela. Entah, meskipun jelas-jelas lelaki ini gagal memperjuangkan keinginan tuannya, tampaknya ia masih saja gigih mencari peluang. Begitupun Mas Arman, masih mau saja menyewa jasanya, entah dengan pertimbangan apa. Tanpa basa-basi, laki-laki itu segera mengemukakan maksudnya. Bu Nisa, begini setelah kami hitung-hitung, harta bersama yang bisa Ibu terima dari penjualan mobil, yang saat ini masih dalam penguasaan Pak Arman adalah sekitar 50 juta rupiah. Hal ini karena mobil tersebut sedang dalam kondisi tergadai pada pihak leasing. Karena baru-baru ini Pak Arman meminjam sejumlah uang untuk menyambung hidup. Pak Arman berniat menjual mobil lalu menggunakan uangnya untuk menutup cicilan yang harus dibayar. Dan setelah kami hitung-hitung lagi sisa penjualan dikurangi hutang leasing hanya tersisa sekitar 100 juta rupiah. Maka pihak kami hanya bisa memberi bagian pada Ibu sebesar 50 juta rupiah saja. Ini surat kuasa untuk mewakili Ibu dalam pengurusan jual beli kendaraan agar pembagian gonogini ini bisa segera diselesaikan. Ucap laki-laki itu, sembari menyodorkan berkas di tangannya padaku dan menunjukkan kolom tanda tangan yang harus dibubuhi coretan tanganku. Melihat itu aku hanya mampu menelan ludah dengan pahit. Meski sudah menduga kecurangan seperti ini bakal terjadi, mengingat tabiat buruk Mas Arman, tak urung mendapati lelaki itu berusaha menipuku mengenai harga jual mobil yang hendak dibagi dua, aku merasa terkejut. Mas Arman, apapun hukuman yang menimpanya nyatanya belum bisa membuat ia menyadari kesalahannya. Harus dihukum dengan cara apa lagi, hingga ia bisa bertaubat? Entah. Sepertinya Mas Arman tak pernah kapok berbuat curang padaku. Ada saja akal untuk membuatku dirugikan. Tidak saat masih bersama ataupun detik ini, saat hubungan kami telah berakhir. Namun, demi Sila aku akan berusaha memperjuangkan hak. Walaupun harus bertengkar dan bersitegang. Tanpa menghiraukan uluran tangan lelaki itu, aku mengambil ponsel dan segera menghubungi seseorang di seberang sana, yang langsung mengangkat telepon tak lama setelah kusambungkan. Laki-laki yang kemarin baru saja teken kontrak denganku, sebagai seseorang yang akan memberikan bantuan hukum saat diperlukan, seperti sekarang. Daniel Nababan, SH, pengacara yang kusewa jasanya, untuk mengurusi pembagian harta bersama ini. Ternyata meski sudah diputuskan untuk membaginya dengan adil, bahkan dengan porsi yang lebih banyak untukku, karena Sila nantinya akan berada dalam pengurusanku, tetapi Mas Arman masih saja berusaha mencari celah. Untung saja aku cepat bertindak dengan menyewa jasa advokat. Kalau tidak, bakalan susah sepertinya menghadapi Mas Arman dan pengacara suaannya, yang pintar berkelit itu. Ya, biarlah aku rugi sedikit ketimbang rugi banyak, karena drama yang Mas Arman mainkan. Sekarang biar pengacara versus pengacara yang beradu kemampuan. Aku tinggal duduk manis saja menunggu hasilnya. Pak pengacara, silahkan hubungi pengacara saya Bapak Daniel Nababan. SH beliau yang akan mewakili saya dalam pengurusan ini. Silahkan Bapak hubungi, atau nanti beliau sendiri yang akan menghubungi Bapak. Usai berucap begitu, kupersilahkan pengacara di depanku untuk segera keluar ruangan, karena masih banyak yang urusan yang harus kukerjakan. Setelah putusan cerai aku terima, aku berencana mengembangkan usaha lebih besar lagi, dengan merambah sektor yang lain lagi.
Saat ini aku hanya sedang mencari peluang usaha baru, yang bisa mendatangkan keuntungan besar nantinya itu. Ya, walaupun berpredikat janda, aku harus bisa lebih sukses dari sebelumnya. Akan kubuktikan pada Mas Arman, hidupku bisa jauh lebih baik lagi. Aku membuka aplikasi mobile banking yang tertera di layar ponsel, sesaat setelah pengacara memberitahu bahwa Mas Arman akhirnya bisa dikendalikan, dan setuju mentransfer sejumlah uang, yang memang menjadi bagian dari harta bersama, yang berhak kuterima. Meski awalnya dengan bermacam-macam cara, menurut pengacara yang kusewa, Mas Arman berusaha mengurangi bagianku, tetapi dengan perlawanan dari pengacara yang kukontrak, akhirnya Mas Arman pun menyerah dan setuju, memberikan nominal yang memang menjadi bagianku. Aku tersenyum lega melihat angka yang tertera pada rekening. Pas dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya memang aku terima. Ah, tak sia-sia rasanya menyewa jasa pengacara. Jika memang hasilnya sesuai dengan keinginanku seperti ini. Bagaimana, Bu? Sudah diterima uangnya? Sesuai tidak dengan perjanjian? Sebuah pesan masuk pada aplikasi WhatsApp. Pesan dari pengacara yang saat ini mungkin masih berada di lokasi anjungan tunai mandiri, di mana Mas Arman akhirnya tak bisa berkelit lagi, dan secepatnya mentransfer bagian uang hasil penjualan mobil ke rekening milikku. Alhamdulillah sesuai, Pak. Terima kasih ya atas bantuannya. Untuk penyelesaian kontrak, silakan Bapak hubungi saya kapan saja Bapak bisa ke sini ya. Balasku dengan sumringah. Ah siap, besok pagi saya ke sana. Oke. Siap Pak. Balasku lagi. Kali ini aku benar-benar bisa bernafas dengan lega. Ya, setelah perjuangan panjang dan penuh rintangan, akhirnya Tuhan berikan akhir yang membahagiakan seperti ini. Kututup aplikasi WhatsApp, lalu menyimpan ponsel ke dalam tas. Bertepatan dengan ketukan di pintu ruang dan Aditya muncul dari baliknya dengan senyum terulas di bibir. Bu Nisa, Ibu memanggil saya? Tanyanya dengan mata menatap penuh padaku. Aku membalas senyumnya lalu mempersilahkan ia duduk. Barusan aku memang memanggil laki-laki ini untuk datang menghadap. Ingin membicarakan rencana untuk mengembangkan usaha dengan merambah sektor lain. Aku ingin meminta pandangan dari Aditya. Mengingat di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sektor usaha lumpuh bahkan gulung tikar. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan, dengan kejelian menangkap peluang pasar, usaha baru yang hendak kurintis ini, insya Allah bisa eksis di pasar, dan mampu berdiri tegak di tengah persaingan ekonomi, yang masih tidak menentu sekarang ini. Dit, menurut kamu bagaimana jika saya berencana merambah bisnis baru? Bisnis yang tidak memerlukan banyak modal, tetapi bisa tegak dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil seperti ini. Menurut kamu bisnis apa yang berhasil ya? Tanyaku sembari menatapnya dengan fokus. Aditya tampak berpikir sejenak, lalu mengemukakan analisanya. Ada beberapa bisnis yang sebenarnya cocok di musim pandemi seperti sekarang ini, Bu. Salah satunya barangkali bisnis frozen food. Apalagi jika kita bisa delivery dan menjual secara online. Mengingat di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang malas keluar rumah. Tinggal kita tentukan saja produknya apa dan supliernya dari mana. Mungkin nanti kita bisa tes lapangan dulu. Produk olahan apa yang disukai orang, yang mudah mencari bahan bakunya setiap harganya terjangkau, oleh setiap lapisan ekonomi. Bagaimana menurut Ibu? Mendengar analisa Aditya, aku mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti. Ya, kurasa menarik juga ide bisnis ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, bisnis kuliner memang tak ada matinya. Hanya saja yang tadinya orang-orang membeli di tempat, sekarang memilih melalui jaringan online. Estimasi modalnya berapa? Dit? Bukan saya takut gagal, tapi budget saya juga tidak banyak. Ucapku terus terang. Khawatir tabungan dan bagian dari harta gonogini yang barusan kuterima tidak cukup untuk memulai usaha baru meski hasrat untuk itu sangat besar. Ibu tenang aja. Nggak besar kok, Bu. Paling yang mahal itu sewa gerai. Beli alat pendingin dan alat packing. Yang lainnya nggak mahal kok.
Kebetulan saya punya teman yang punya gerai makanan di depan mall, dan sedang dikontrakan. Lokasinya sangat strategis menurut saya. Biaya sewanya juga tidak terlalu mahal untuk ukuran tempat strategis seperti itu. Kalau ibu mau nanti kita ke sana. Gimana? Ibu tertarik? Aditya menatapku sembari tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipi di sudut bibir yang menawan. Sepersekian detik aku terhanyut, hingga tersadar dan kembali fokus pada pembicaraan. Baiklah, Dit. Besok pagi kita cek gerai itu dan alat-alat yang diperlukan. Secepatnya kita buka bisnis ini. Oke. Siap, Bu. Laki-laki di depanku tersenyum, lalu mengacungkan kedua jempolnya sebagai tanda dukungan, dan memberikan semangat. Siang ini saat jam istirahat kantor akhirnya tiba, aku segera menuju ke percetakan di mana Aditya sudah menunggu. Rencana sembari mencari tempat untuk makan siang, aku dan Aditya hendak meninjau lokasi gerai yang dimaksud laki-laki itu. Kami berangkat menggunakan roda 4 lelaki itu. Aku menunda rencana membeli mobil karena ingin membangun usaha baru dulu. Jika ada sisa uang setelah usaha didirikan, baru akan membeli roda 4 yang sepertinya memang sudah mulai kuperlukan. Aditya menghentikan mobil di sebuah mall dan pusat pertokoan yang pasca PSBB, pembatasan sosial berskala besar, berakhir, sudah mulai dikunjungi pengunjung, meski belum seramai seperti sebelumnya, sebelum pandemi melanda. Namun, untuk ukuran tempat yang sama-sama terdampak pandemi, mall dan pertokoan di sini lumayan ramai. Gerai yang dibangun di sepanjang jalan dekat mall dan pusat pertokoan sangat strategis. Tak menutup kemungkinan, saat pandemi sudah mulai bisa ditangani nanti, kondisi perekonomian akan kembali seperti semula dan tempat ini kembali dipenuhi pengunjung seperti sebelumnya. Aku dan Aditya menemui pemilik gerai yang sudah menunggu kedatangan kami sesuai janji. Setelah melihat lokasi, besar gerai dan harga sewanya, aku pun langsung tertarik dan setuju untuk mengambilnya. Lokasi ini sepertinya memang diperuntukkan bagi orang-orang yang bergerak di bisnis kuliner. Mereka menerima orderan baik via offline maupun online, dan berdasarkan hasil bincang-bincang dengan beberapa pemilik gerai, aku mendapat informasi bahwa sejauh ini omset penjualan mereka relatif stabil meskipun pandemi masih saja mengancam. Jujur, aku pun tertarik dan merasa tak perlu menunggu lama untuk mengiyakan lokasi itu. Aku paham dengan prinsip siapa cepat dia dapat, bahwa kesempatan belum tentu datang dua kali. Itu sebabnya tidak ingin membuat pemilik gerai menunggu lama, segera kuambil tempat itu dan mengurus pembayaran. 2 minggu berlalu. Aku tersenyum bahagia, melihat usaha baru yang alhamdulillah sudah berdiri di hadapanku, sebuah gerai frozen food, yang tampak mulai ramai dikunjungi pembeli. Kami memproduksi berbagai makanan olahan makanan, yang terbuat dari daging ayam dan sapi. Makanan yang paling banyak disukai pembeli, serta menjualnya dengan sistem offline dan online. Sejauh ini laporan penjualan terus meningkat dari hari ke hari. Gimana, Bu? Alhamdulillah ya? Tegur Aditya yang berdiri di sampingku, membuatku menoleh, lalu membalas senyumnya dengan lembut. Aku mengangguk dengan hati lega. Akhirnya apa yang kucita-citakan terwujud juga. Oh ya, Bu, hari ini ada beberapa pelamar yang hendak interview. Apa Ibu bisa ikut? Atau biar saya saja? Lanjut Aditya kembali. Karena permintaan produk yang mulai meningkat, kami memang membuka lowongan bagi para pencari kerja baru untuk bergabung di bisnis yang saat ini aku dan Aditya kelola. Dan siang ini ada beberapa pelamar yang hendak interview. Karena penasaran ingin ikut menyeleksi para pelamar yang nantinya akan ditempatkan di bagian produksi, aku meminta pada Aditya untuk ikut mewawancarai mereka siang ini. Ada beberapa yang sudah kami wawancarai, hingga tiba giliran pelamar yang terakhir. Kutatap berkas lamaran yang terhidang di depanku. Nama yang tertera di surat lamaran. Sebuah nama yang rasanya tak asing lagi dalam hidupku. Nama yang hingga saat ini masih menorehkan rasa kesal tak alang kepalang. Tapi aku berpikir bijak. Barangkali nama saja yang sama. Belum tentu orangnya juga sama. Yuni Wulandari, silahkan masuk,
Aditya memanggil dengan suara keras dan tegas. Pintu ruangan kecil yang terletak di bagian belakang gerai terbuka, memperlihatkan sesosok tubuh yang tampak ragu saat melangkah masuk. Lama, sosok itu berdiri di depanku. Sepersekian detik aku berusaha mengenali wajah yang terlihat menunduk itu. Detik berikutnya tubuhku menegang seolah dibetot dengan kekuatan sedemikian rupa. Ya, dunia ini tak selebar seperti yang aku kira ternyata. Kemarin aku bertemu wanita di depanku ini saat sedang butuh pengasuh untuk Sila, dan sekarang ia muncul lagi di hadapanku saat aku butuh pekerja untuk menghandle produksi di bisnis baruku ini. Yuni? Tanpa sadar aku berdesis. Suaraku nyaris hilang di tenggorokan menyadari. Siapa gerangan gadis yang berdiri saat ini di hadapanku? Senada denganku, Yuni pun memandangiku dengan tatapan tidak percaya. Mungkin tak menyangka akan bertemu diriku di tempat ini. Tempat di mana ia sedang melamar pekerjaan. Tak tahu kalau ternyata akulah owner tempat usaha. Di mana ia tertarik bekerja dan datang karena ingin melakukan wawancara. Ibu. Gemetar ia berucap. Aku diam menunggu hingga ia menyelesaikan kata-katanya. Jadi gerai ini milik ibu. Suara Yuni terdengar salah tingkah, mungkin. Kaget hingga bingung harus berucap apa. Apa Mas Arman gak peduli lagi sama kamu? Dan janin yang kamu kandung? Hingga harus susah payah mencari pekerjaan seperti ini, Yun? Ingin rasanya bertanya seperti itu tapi kutahan agar tak meluncur dari bibir. Tanpa mampu ditahan. Aku tak ingin membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Membuli gadis ini di saat Tuhan sudah menghukum kecurangannya. Dengan keadaan yang menimpanya saat ini. Namun, setelah drama pengkhianatan yang dramatis, apa semua yang terjadi? Antara Mas Arman dan Yuni akan berakhir seperti ini? Mas Arman tak jelas. Kabarnya, sementara Yuni dalam keadaan hamil harus mencari pekerjaan. Seperti ini, jika ia, betapa bodohnya telah memilih jalan hidup, yang tadinya hidup, nyaman dan terpenuhi segala kebutuhannya. Sekarang nyaris tak punya apa-apa dan sengsara? Sungguh, berpikir dengan menggunakan rumus apapun takkan bisa menjawab mengapa harus memilih berkhianat daripada bersyukur dan hidup terhormat? Mas Arman sedang kesulitan, Bu. Itu sebabnya saya mencari pekerjaan. Bolehkah saya bekerja di sini? Aku tersenyum tipis demi mendengar ucapannya. Betapapun berusaha memaafkan dan menghapus rasa marah serta benci pada gadis ini, tak mungkin. Aku akan memberinya pekerjaan dan mempercayainya seperti dulu lagi. Kepercayaan itu mahal harganya. Aku mungkin bisa memaafkannya, tapi untuk mempercayai dan memberikan kesempatan padanya lagi tidak mungkin bisa semudah itu. Masih banyak orang yang bisa kuandalkan bekerja dengan profesional tanpa diri. Ini perlu dibayangi ketakutan akan dikhianati. Tentu saja lebih baik aku menerima mereka ketimbang berjudi dengan rasa tak percaya lagi pada Yuni. Bukan tak punya hati dan perasaan melihat nasibnya yang kini kesulitan dan sepertinya tak lagi dipedulikan oleh Mas Arman. Tapi wajar bukan jika aku masih menaruh rasa tak suka padanya? Toh, semua nasib buruk ini dia sendiri yang menciptakan. Saat ia berkhianat dengan Mas Arman, ia juga tak pernah memikirkan nasibku dan Sila. Untung saja aku bukanlah ibu rumah tangga biasa yang tak punya pekerjaan dan penghasilan apa-apa. Kalau sampai aku tak punya daya apa-apa, tentu saat ini yang berkeliaran tanpa tujuan di jalanan adalah aku, bukan dirinya. Yuni, kamu pasti tahu kalau saya sudah tidak mungkin mempercayai kamu lagi. Bukan? Kamu beruntung karena saya masih punya hati dan perasaan dengan tidak memperkarakan kamu pada pihak berwajib. Tapi bukan berarti saya akan menerima kamu lagi dalam kehidupan saya karena saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bukan? Sahutku jujur apa adanya. Ya, betapapun merasa miris melihat keadaan Yuni yang sedang sulit seperti ini. Tetapi tak mungkin rasanya aku akan membiarkannya masuk dalam kehidupanku lagi dan mengacaukan hidup yang baru kutata ini. Mendengar ucapanku, Yuni tampak terguncang.
Susah payah ditahannya air mata, tetapi jatuh juga di sudut matanya yang memerah. Disekanya air mata itu dengan kasar lalu berucap dengan suara bergetar penuh, dibalut perasaan emosi. Dari kemarin saya sudah mengemis belas kasihan dari ibu, tapi sedikit pun tak menjadi pertimbangan bagi ibu untuk memaafkan saya. Baiklah, saya tidak akan memaksa ibu lagi. Saya permisi. Tapi, satu hal yang perlu ibu ingat, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai suatu saat nanti. Saya berdoa ibu sukses ke depannya. Tapi ingat saat ibu menyakiti orang lain saat itu juga ibu sejatinya sedang mengundang kemarahan dan kebencian dari Tuhan. Desisnya dengan suara dalam dan tertekan. Aku bisa mendengar api kemarahan dalam nada suara itu. Tapi salahkah jika aku menolaknya masuk dalam hidupku lagi? Tidak. Aku yakin semua orang pasti akan bersikap yang sama pada seorang pengkhianat. Tak terkecuali aku. Maksud kamu? Aku mengernyitkan kening mendengar ucapan gadis itu. Apa maksudnya? Ingin mengancamku kah? Tidak ada apa-apa. Berdoa saja semoga ibu baik-baik saja. Saya permisi. Yuni membalikkan tubuhnya dengan kasar lalu berlalu cepat dari gerai. Aku yang sedari tadi lebih hendak bermonolog dengan diri sendiri tak sempat mencegahnya pergi. Lagi pula tak ada juga yang bisa kujanjikan pada Yuni. Jadi membiarkan ia pergi adalah pilihan yang bisa kulakukan. Aku tak mungkin mengorbankan hidup demi menyelamatkan orang lain tapi menjerumuskan diri sendiri. Hari demi hari berlalu. Dengan kerja keras dan terus berusaha, alhamdulillah, gerai frozen food yang aku dan Aditya kelola semakin berkembang. Aku bahkan sudah menambah cabang dan bersyukur karena semuanya ramai. Beberapa kali Mas Arman datang menemuiku, berharap bisa memperbaiki hubungan kami dengan alasan kasihan Sila yang harus kehilangan sosok papa. Tetapi dengan tegas selalu kutolak. Sila sendiri tak menunjukkan rasa kehilangan papanya, karena selain tak pernah dekat dengan Mas Arman, tinggal di rumah orang tuaku membuat Sila mendapat perhatian penuh sebagai satu-satunya cucu di rumah ibu dan bapak. Sejauh ini tak ada masalah apa-apa dalam tumbuh kembang Sila. Justru jika dipaksakan bersama, aku takut psikologi Sila terganggu sebab keterpaksaan. Orang tua menjalin hubungan rumah tangga tentu berpengaruh pada perasaan. Anak yang pasti ikut terluka melihat orang tuanya tidak bahagia. Tidak, aku tak akan pernah kembali pada Mas Arman lagi. Demi apapun karena ketidakbahagiaku juga pasti akan menjadi ketidakbahagiaan Sila juga. 3 bulan berlalu sejak insiden kedatangan Yuni ke gerai. Sejak itu praktis aku tak pernah lagi mengetahui kabar mengenai gadis itu. Setiap kali kutanya pada Mas Arman yang berkali-kali mencuri kesempatan untuk bertemu denganku, Mas Arman juga tak pernah menjawab. Gerak tubuhnya menunjukkan rasa tak suka setiap kali aku bertanya soal Yuni. Aku pun tak ingin memaksanya karena tahu itu memang bukan urusanku. Pagi ini Aditya menelpon dan memintaku membuka pesan pada aplikasi WhatsApp, karena ada informasi yang barusan ia kirimkan ke sana. Pagi hari begini aku memang lebih suka mengurusi pekerjaan rumah terlebih dahulu dan mempersiapkan Sila yang hendak berangkat sekolah ketimbang sibuk dengan ponsel. Namun, karena panggilan yang tak berhenti berdering, akhirnya dengan terpaksa kuangkat dan terkejut saat mendapati Adityalah ternyata yang sudah menelpon di pagi hari seperti ini. Aditya memintaku membuka pesan yang ia kirimkan via aplikasi berwarna hijau itu, yang kemudian kubuka dengan hati dipenuhi tanda tanya. Sepenting itukah informasi itu hingga lelaki itu sampai harus memastikan aku sudah membacanya atau belum? Ternyata Aditya mengirimkan sebuah link berita dari kanal berita yang cukup terpercaya. Segera kuklik link tersebut untuk mengetahui isinya. Judul pada berita yang kemudian kubaca adalah mengenai sebuah kejadian kriminalitas yang baru saja terjadi. Aku tak akan terlalu tertarik untuk terus membaca isinya jika tidak terpaku pada inisial korban dan pelaku yang terpampang jelas dalam artikel. Kedua inisial itu seperti inisial dari nama-nama orang yang kukenal dengan sangat baik. YW dan AM. Yuni Wulandari dan Mas Arman kah? Aku men-scroll berita dan membaca isinya yang sontak membuatku gemetar tak karuan.
Seorang ibu rumah tangga berusia 22 tahun, ditemukan tewas kehabisan nafas setelah dicekik dan dianiaya oleh suaminya sendiri. Mayat wanita yang diketahui sedang hamil 7 bulan itu tergeletak di kontrakannya sesaat setelah warga mendapati pasangan suami istri ini terlibat percekcokan sengit yang berakhir dengan tewasnya sang istri. Suami korban yang tampak terpukul setelah tak sengaja membuat istrinya meregang nyawa, langsung digelandang ke kantor polisi tanpa mampu melakukan perlawanan lagi. Pertengkaran diduga dipicu oleh masalah ekonomi yang dihadapi pasangan suami istri ini, karena diketahui keduanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kututup berita itu dengan dada berdebar kencang. Ya Tuhan, Mas Arman kenapa bisa sampai hilaf begitu, hingga membuat Yuni yang sedang hamil sampai kehilangan nyawa? Sepanjang hari aku dihantui rasa gelisah dan bersalah. Ya, andai aku tak terlalu keras pada Yuni, andai aku memberikan kesempatan pada Mas Arman untuk memulai membangun usaha yang baru agar bisa menghidupi keluarganya. Setelah perpisahan kami, dan 1000 andai yang membuatku dicekam rasa bersalah tak berkesudahan. Aditya menemui setelah aku memberitahu tak bisa ke tempat usaha, sesuatu yang jarang kulakukan karena ambisiku untuk sukses yang begitu besar. Laki-laki itu berusaha menyadarkanku bahwa apa yang terjadi pada Yuni dan Mas Arman bukanlah salahku. Setiap orang bertanggung jawab pada apa yang ia lakukan. Semua orang bertanggung jawab pada setiap pilihan hidupnya. Begitu yang diucapkan Aditya untuk menenangkan dan membesarkan hatiku. Bukan salahku jika kemudian Mas Arman dan Yuni mengalami kejadian memilukan seperti ini karena setiap orang membawa takdirnya masing-masing. Aku hanya mampu mengangguk meski hati masih saja merasa sedih dan nyeri. Aku terpekur menatap gundukan tanah merah yang masih basah di depanku. Sungguh, tak pernah menyangka jika akhirnya Yuni harus mengalami musibah setragis ini. Tapi sekali lagi, mungkin ini adalah takdir yang memang sudah digariskan harus menimpa gadis ini. Kutaburkan bunga di atas tanah yang masih basah itu lalu mengusap titik air yang menyeruak di sudut mata. Kurasakan remasan pada bahu yang mencoba mengalirkan kekuatan pada diriku. Aditya, seseorang yang saat ini menjadi orang terdekat dan menjadi tempatku berbagi kisah dan cerita. Lelaki yang menguatkan dikala aku dicekam rasa bersalah seperti saat ini. Yuk, kita pulang. Biarkan Yuni tenang di dalam sana. Kita doakan saja agar amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan dosa-dosanya diampuni olehnya. Ucap Aditya lirih sembari membimbingku untuk bangkit. Aku menyeka kembali air mata lalu mengangguk lemah pada Aditya, yang menatapku dengan tatapan khawatir. Jangan sedih terus, Bu. Kamu nggak bersalah. Mereka yang sudah memilih jalan hidup yang salah hingga Tuhan menggariskan akhir seperti ini. Percayalah, kamu nggak salah dan tidak bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan orang lain. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri terus. Oke? Aku hanya mampu mengangguk lemah. Ya, Aditya benar. Setiap orang akan diberi pilihan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing dan menerima suratan takdir. Saat jalan yang dipilih itu ternyata salah. Seperti jalan hidup yang telah Mas Arman dan Yuni pilih kemarin. Aku tersenyum. Bersyukur, di saat gundah dan sedih seperti ini, ada seseorang yang mampu memberi pandangan dan menguatkan seperti ini. Semoga ia bisa menjadi seseorang yang memegang teguh kepercayaan yang kuberi amanah, bertanggung jawab dan setia pada kebersamaan kami nantinya. Aku percaya harapan itu selalu ada selagi kita berjalan di jalan yang lurus. Semoga. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.